Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Trader Sao USD. Yang dimana saat ini saya akan upload kembali ya analisa untuk pergerakan SAUSD di tanggal 13 Oktober 2022. Yang dimana di kemarin saya sampaikan update di tab komunitas ya, bahwa terjadi pembentukan double top dan saat ini sudah berusaha untuk breakout area resisten di 167239 dan 167417 ya. Jadi apabila ini nantinya valid, dia breakout ya. Breakout itu artinya dia candle 1 jamnya ini close di atas dari poin 1674 ya. Jadi dia close dan memungkinkan untuk menguji area 168230 dan 168422 ya. Jadi di hari ini kita akan coba buat lagi ya analisa, update analisanya seperti apa dan perkembangannya seperti apa ya. Dan kita akan coba juga cek di H4 dulu ya, dimana di H4 saat ini terjadi banyaknya shadow ya, yang dimana jika kondisi seperti ini biasanya terjadi gerakan-gerakan yang naik turun yang signifikan ya. Dan saat ini sedang berusaha untuk breakout area resisten. Dan di time frame daily pun kalau kita lihat sudah memakan candle sebelumnya ya, memakan candle merah sebelumnya yang berpotensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu ya untuk pandangannya dari beberapa time frame yang sudah kita cek hari ini. Jadi sekarang kita akan mencari untuk membuat skenario nya di time frame yang kecil ya, di time frame 1 jam dan M30. Dan kalau kita lihat di M30 juga sudah mulai melakukan kenaikan. Jadi hari ini kita akan buat update nya ya, pergerakannya untuk ke depan seperti apa. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat di sini ada terdapat area supply ya. Supply di minor trendnya di M15. Ini yang merupakan area supply. Kemarin tercapai dan ada penolakan kembali ya. Jadi yang artinya di sini ya. Oke, di sini dia melakukan kenaikan ya, mencapai area supply minornya di M15 dan memang kalau kita lihat ketika mencapai area ini dia harus koreksi dulu ya, koreksi dulu untuk kembali melanjutkan kenaikan, dan saat ini sedang terjadi ya. Jadi harusnya minimalnya maksimalnya dia koreksi sampai ke 1670 ya, dan ternyata saat ini tertahan di area ini dan kembali melakukan kenaikan. Jadi ini potensinya akan kembali melakukan kenaikan ya, entah ketika mencapai area supply di area ini di 1677 sampai 1678 kembali melakukan penolakan. Jadi skenario memungkinkan seperti ini ya. Ini skenario pertamanya untuk di time frame M15 ya. Jadi skenario pertamanya seperti ini. Jadi potensi untuk melakukan kenaikan masih kuat ya, masih kuat. Namun hari ini ada news inflasi ya, inflasi di untuk bulan Oktober ini ya. Jadi ada news inflasi nanti malam. Jadi saya akan infokan nanti di grup Telegram. Jadi yang teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan di subscribe dulu dan join di Telegram saya. Nanti bisa akses di link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi nanti saya akan informasikan newsnya di grup Telegram ya. Jadi saat ini potensinya untuk skenario pertama yang ini ya. Jadi untuk skenario kedua, ketika nanti ini koreksinya melakukan kenaikan dan dia tidak tertahan lagi di sini dan breakout, maka potensi untuk ke area ini akan terjadi. Jadi dia ketika area ini terjadi, maka ada peluang lagi untuk melakukan koreksi di area ini untuk melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu ya. Kita akan coba lihat di M30 sorry di time frame 1 jam untuk kenaikan selanjutnya apabila ini potensi untuk melakukan kenaikan ya, potensi untuk melakukan kenaikan nantinya ketika sudah breakout area-area penting ya. Jadi ada di sini untuk targetnya
ya. Di targetnya ya untuk saat ini skenario keduanya ya. Jadi skenario ketiga, ketika telah mencapai ini maka kemungkinan akan ada koreksi juga di area ini untuk kembali melakukan kenaikan untuk menguji 1694.12 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi perlahan-perlahan akan melakukan kenaikan. Jadi nanti saya akan update terus ketika area-area penting ini sudah tercapai atau sudah disentuh ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk melakukan kenaikan wajib record di beberapa area penting yang ada di sini. Dan untuk melakukan penurunan harus berikut dulu untuk saat ini ya. Untuk saat ini ada di 1668, 1666 ya. Jadi dia breakout, dan untuk lanjutan penurunan lebih dalam maka dia harus breakout 1663 sampai 1659 ya. Jadi seperti itu. Ini untuk target penurunannya masih tetap sama dengan analisa sebelumnya, dan syarat untuk melakukan kenaikan masih tetap sama di analisis sebelumnya. Namun saat ini fokusnya kita tetap kepada untuk kenaikan ya. Jadi hari ini memungkinkan masih ada kenaikan untuk menguji area supply di M15-nya di area 1677 sampai di area 1677 sampai 1678 ya. Dan potensi untuk menguji kembali area resisten terkuatnya di 1682.30 dan 1684.22. Jadi seperti itu untuk pandangan analisa di hari ini dengan skenario yang sudah saya buat ya. Jadi ada dua skenario untuk pergerakan kenaikan dari SAUSD sendiri. Jadi nanti di sesi Eropa saya akan update kembali, atau di sesi Amerika saya akan update kembali ya. Jadi tetap pantau informasi-informasi yang akan saya berikan di grup Telegram. Dan saat ini saya akan coba juga melihat informasi di indeks dolar ya. Seperti apa yang akan kita lihat di indeks dolar saat ini. Terjadi penurunan ya. Terjadi penurunan untuk indeks dolar sendiri ya. Di analisa kemarin saya sampaikan bahwa indeks dolar akan menguji area resistennya ya, dan saat ini juga sedang diuji di area resistennya. Ini adalah resistennya ya di 113, dan area support saat ini ada di area ini. Jadi masih dalam kondisi sideways. Jadi apabila nanti dia melakukan penurunan maka harus breakout dulu area supportnya ya. Jadi wajib breakout area support. Oke, ini target penurunannya apabila dia breakout area supportnya. Untuk kenaikan memungkinkan di area ini sementara juga ya. Jadi ini untuk sementara targetnya apabila ingin melakukan kenaikan dan penurunannya. Jadi skenario-nya seperti ini. Ketika dia breakout area ini 113, maka potensi untuk melakukan penurunan mencapai area 112.51 dan 112.43 ya. Dan untuk melakukan kenaikan dia harus breakout dua area ini di 113.58 dan 113.75 untuk menguji 114.11 ya. Jadi seperti itu untuk skenario-nya. Jadi tetap dipantau ya. Untuk indeks dolar saat ini seperti itu dulu untuk informasinya, karena dia sedang dalam pembentukan area base untuk mencari titik breakout antara support dan resistennya ya. Jadi nanti saya akan updatekan kembali ketika sudah breakout area support dan resistennya. Jadi untuk SAUSD pandangan saya seperti itu ya untuk hari ini. Jadi teman-teman semua bisa disimak ya di penjelasan yang saya sampaikan di awal untuk dalam langkah mengambil keputusan dalam trading ya. Jadi persiapkan planning kalian sebelum transaksi, dan selalu menggunakan money management dengan baik serta pasang SL dan TP ya. Karena tanpa SL dan TP apabila kita salah posisi atau analisa kita salah ya, atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa saja kita terseret jauh dan
mengakibatkan kita psikologi kita rusak ya. Jadi itu tidak baik untuk teman-teman semua dalam melakukan transaksi yang seperti itu ya. Oke, mungkin untuk analisa hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan updatekan kembali di sesi Eropa perkembangannya seperti apa ya. Jadi kita akan tunggu dulu perkembangan selanjutnya seperti apa. Dan saya akan updatekan di channel Telegram atau di tab komunitas YouTube ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.